I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Di video kali ini, saya akan kembali mengisi hasrat psikopat di dalam diri kalian yang sudah mulai berkurang. Dan semoga setelah menonton video ini, hasrat psikopat kalian bisa bertambah dan semakin menyebar di dalam pembuluh darah kalian, biar kalian tidak menjadi orang lemah. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Some Like It Rare. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri, di mana mereka mempunyai toko daging yang sedang diambang kebangkrutan. Karena di daerah mereka, kebanyakan orang sudah beralih menjadi vegan atau pemakan sayur-sayuran, yang membuat toko daging mereka sering sekali didatangi oleh aktivis vegan dan menghancurkan segala isinya. Hal ini membuat mereka harus menutup toko dalam beberapa waktu. Dari sini mereka harus menemukan cara bagaimana toko daging mereka tetap bertahan, agar bisa melanjutkan kehidupan mereka. Daripada kalian makin penasaran, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film kita dibawa ke sebuah toko daging. Pemilik toko itu bernama Vincent dan istrinya bernama Sophie. Terlihat Vincent sedang menyiapkan daging untuk pelanggannya. Sementara Sophie yang berada di meja kasir terlihat cemas menunggu Vincent yang terlalu lama menyiapkan dagingnya. Sophie merasa canggung dengan pelanggan tersebut. Setelah Vincent mempersiapkan daging itu, dia mengemasnya dan memberikan daging itu ke pelanggan tersebut. Setelah pelanggan itu pergi, Sophie menyampaikan kekecewaannya kepada Vincent karena Vincent terlalu lama menyiapkan dagingnya. Tidak lama kemudian, datanglah sekelompok orang bertopeng yang langsung ngacak-ngacak toko mereka. Diketahui kelompok itu merupakan aktivis vegan yang anti dengan daging-dagingan. Di sini Vincent berhasil menangkap salah satu dari aktivis tersebut. Tapi kelompok vegan lainnya datang untuk menolong orang itu. Kemudian mereka menghajar Vincent lalu melarikan diri dari sana. Singkat cerita, Sophie dan Vincent mendatangi rumah teman Sophie yang bernama Stephanie. Diketahui Stephanie dan suaminya juga memiliki toko daging yang lumayan terkenal. Di sana Sophie curhat kepada Stephanie tentang kejadian yang baru saja mereka alami. Dan hal itu bisa mengakibatkan kebangkrutan terhadap toko daging mereka. Di sini Stephanie mencoba menghibur Sophie, tapi sepertinya hal itu malah membuat Sophie tambah kesel. Karena Stephanie hanya menyombongkan kesuksesannya bersama sang suami. Pada saat makan siang, Stephanie dan suaminya yang bernama Mark terus mengoceh tentang bisnis mereka yang lagi naik daun. Tidak lama kemudian, Mark memberikan hadiah untuk Vincent, yaitu berupa senjata api. Mark berkata Vincent bisa menggunakan senjata ini untuk perlindungan, jika saja nanti kelompok vegan itu kembali datang untuk mengacau toko mereka. Niat hati ingin membantu, tapi Stephanie lagi-lagi bersikap sombong, dengan mengatakan kalau senjata itu harganya sangat mahal, dan hanya orang kaya yang bisa membelinya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Vincent dan Sophie tambah jengkel. Di dalam perjalanan pulang, hal yang tidak terduga terjadi, di mana Sophie ingin bercerai dari Vincent, dikarenakan kondisi ekonomi mereka yang semakin memburuk. Ketika mereka lagi ngobrol serius, tiba-tiba di jalan Vincent melihat ada anggota aktivis vegan yang pernah menyerang toko mereka. Vincent yang masih memiliki dendam sama kelompok tersebut, dia pun melakukan hal yang nekat, sampai orang itu tewas seketika. Tapi setelah itu Vincent malah terlihat panik, karena sebenarnya Vincent cuma ingin membuat orang itu kapok, tapi dia malah terbunuh. Di sini Vincent berencana untuk menelpon polisi dan membuat alibi kalau terjadi kecelakaan. Tapi Sophie melarangnya, karena Vincent membawa senjata di mobilnya, ditambah lagi dia belum memiliki izin bersenjata. Vincent yang kebingungan bertanya kepada Sophie apa yang harus mereka lakukan sekarang. Sophie berkata kalau mereka harus membuang mayat pria itu, dengan cara memotongnya dan membuang bagian tubuhnya di tempat yang berbeda. Setelah Vincent membawa tubuh pria itu ke toko dagingnya, dia mulai memberanikan diri dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka mulai bekerja seperti biasa. Pada saat di toko, Vincent kehilangan potongan tubuh yang sudah dia potong semalam. Dia pun bertanya kepada Sophie, apakah Sophie melihatnya.
Dan ternyata Sophie sudah meletakkan daging itu di tempat pemotong daging. Tapi di sini Sophie masih belum tahu kalau daging itu merupakan daging si aktivis yang sudah dipotong oleh Vincent. Tidak lama kemudian pelanggan setia mereka kembali datang dan berkata kalau dia sangat senang dengan daging baru yang dijual di toko ini. Wanita ini ketagihan sampai dia kembali memesan 10 potong daging. Vincent mencoba menawarkan wanita itu untuk membeli daging yang lain dengan alasan persediaan daging enak itu sudah habis. Tapi pelanggannya menolak dan tetap menginginkan daging yang sama seperti sebelumnya. Lalu Vincent mengambil daging di tempat alat pemotong yang sebelumnya diletakkan oleh Sophie. Dan tentu saja itu adalah daging si aktivis vegan yang sebelumnya mereka bunuh. Vincent juga meminta Sophie untuk mencobanya terlebih dahulu, biar pelanggannya nggak curiga. Lalu Sophie menjelaskan kalau rasa daging ini sangat luar biasa. Kemudian pelanggan itu bertanya, dari mana Vincent mendapatkan daging seenak ini? Vincent pun berbohong dengan mengatakan kalau daging ini adalah daging babi yang diimpor dari Iran dengan kualitas yang amazing. Setelah mendapatkan daging tersebut, wanita itu langsung meninggalkan toko mereka. Kemudian di sini Vincent menjelaskan kepada Sophie kalau daging yang barusan dia cicipi dan dia jual adalah daging si aktivis vegan yang sudah dipotong-potong semalam. Vincent memotong dagingnya seperti daging sapi pada umumnya, agar mereka bisa menghilangkan jejak secara perlahan. Lalu karena masih ada daging yang tersisa, Vincent berencana untuk membuang daging itu. Tapi Sophie melarangnya, dengan mengatakan kalau daging itu rasanya memang sangat enak, dan mungkin dengan menjualnya, merupakan ide terbaik untuk menghilangkan jejak pria itu. Tapi di sini Vincent menolaknya. Tiba-tiba datang pelanggan lain yang juga tertarik dengan daging baru yang dijual di toko Vincent. Karena banyak orang yang suka, sejak saat itulah mereka mulai menjual daging tersebut. Dan tentu saja mereka mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Singkat cerita, pada malam hari, Vincent membawa daging itu dan memasaknya untuk dia coba sendiri. Lalu Sophie mempunyai rencana untuk memburu semua para aktivis vegan lalu menjual daging mereka. Otomatis mereka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Keesokan harinya putri mereka datang bersama pacarnya yang bernama Lucas. Vincent dan Sophie menyambut pacar anaknya dengan makanan mewah berupa daging-dagingan. Akan tetapi Lucas menolak, dikarenakan dia adalah seorang vegan. Des cèpes du coup. Non, c'est pas possible. Désolé. Bisous chérie. Ravi. Bonne journée. Cauchemar. Pada malam harinya, Vincent dan Sophie berniat membunuh pemilik restoran vegan di daerah itu untuk menambah stok daging spesial mereka. Apalagi pemilik restoran itu bertubuh gemuk dan empuk. Tapi aksi mereka gagal ketika pria itu teriak meminta tolong. Ditambah lagi, Vincent belum ahli melakukan hal semacam ini. Qu'est-ce qui s'est passé? Esquive comme ça, il Krav Maga, c'est un truc comme ça. Et une voisine qui descend. Mereka pun mengubah rencana dengan menyamar menjadi kelompok aktivis vegan. Hal ini mereka lakukan untuk mempermudah mereka mencari mangsa. Tidak lama kemudian, mereka dihampiri oleh pria kurus yang memuji aktivitas mereka untuk menentang orang-orang yang suka memakan daging. Akhirnya mereka janjian di suatu tempat untuk membahas kegiatan kelompok vegan selanjutnya. Di sini Vincent agak kesel karena target mereka para vegan yang gemuk dan memiliki daging yang empuk. Tapi mereka malah menemukan berandalan bertubuh kurus kerempeng. Ketika orang itu sudah datang, Vincent bersiap ingin melakukan aksinya. Tapi ternyata orang itu membawa beberapa temannya ke sana. Karena hal itu, Vincent mengurungkan niatnya dan segera pergi dari sana. Kemudian para aktivis vegan itu mengajak Vincent dan Sophie untuk menyerang toko daging bersama para vegan lainnya. C'est quoi votre métier? Dans tout ce qui va être fleurs. Setelah sampai di tempat tujuan, Vincent dan Sophie menyadari kalau toko daging yang akan mereka serang merupakan toko temannya sendiri, yaitu Stephanie dan Mark.
Sophie pun tidak yakin melakukan hal ini, hingga pada akhirnya hanya Vincent yang ikut, sementara Sophie akan berjaga-jaga di sana. Di sini Vincent merasa sangat bersemangat karena bisa membalas kesombongan Stephanie dan si Mark. Tapi Sophie merasa hal itu tidak pantas, apalagi Stephanie dan Mark adalah teman mereka. Terjadi perdebatan di antara mereka yang membuat Vincent meninggalkan Sophie sendirian. La prochaine fois que tu dis que j'ai pas de couilles, tu vas voir. C'est terminé. Mais c'est moi qui t'ai largué en premier. Lalu ketika Sophie sedang sendiri, ada seorang pelayan restoran yang menghampirinya. Dilihat dari gerak-gerik pelayan ini, tampaknya dia menyukai Sophie. Dia merayu Sophie bahkan mengantarnya sampai pulang ke rumah. Lalu Sophie yang mengetahui kalau pelayan ini adalah seorang vegan. Dia pun menggoda pelayan itu dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Tentu saja ini adalah trik Sophie, dengan membawanya masuk ke dalam rumah dan sedikit memanasi Vincent biar dia cemburu, agar Vincent mau membunuh pria itu untuk menambah stok daging spesial mereka. Tentu saja di sini Vincent terpancing emosi dan langsung menghabisi pria itu. C'est bon ça. Setelah itu mereka membersihkan bekas kejadian tersebut dan mulai memotong dagingnya menjadi beberapa bagian. Kemudian mereka membuang motor pria itu ke sungai untuk menghilangkan jejak. Keesokan harinya Sophie mendapatkan telepon dari Stephanie yang memberitahu kalau toko daging mereka hancur akibat diserang oleh kelompok aktivis vegan. Ketika mereka sampai di tempat kejadian, Vincent dan Sophie berlagak kaget dan tidak tahu apa-apa. Padahal mereka juga ikut andil dalam kerusakan tersebut. Kemudian mereka melanjutkan berjualan daging di toko mereka. Sudah banyak orang antri untuk mendapatkan daging spesial yang mereka jual. Tapi sayangnya stok daging mereka tidak banyak, padahal masih banyak orang yang mengantri untuk mendapatkan daging itu. Karena daging itu laku keras, jadi mereka mengusahakan untuk menambah stok dagingnya pada besok hari. Pada malam harinya mereka memutuskan untuk lanjut mencari korban baru, agar stok daging mereka semakin bertambah. Mereka terus berburu para vegan, karena mungkin para vegan gak makan daging hewan, jadi daging mereka lebih empuk dan nikmat. C'est un peu comme si on fêtait l'Aïd, quoi. Une fête, chérie. Karena semakin banyak yang mengincar daging itu, dengan perlahan mereka juga menaikkan harga dagingnya. La dernière fois, t'avais rajouté quelque chose et... Singkat cerita, ketika mereka sedang makan siang di rumah Stephanie dan Mark, pasangan psikopat itu membawa daging yang mereka jual biar Stephanie dan Mark bisa mencobanya. Setelah mereka mencobanya, mereka merasakan kenikmatan dari daging itu. Tapi tiba-tiba Mark merasa ada yang aneh, di mana dia menemukan alat pacu jantung di dalam daging itu. Tapi untung saja karena Sophie pintar, dia langsung memberikan alasan yang bagus. Kemudian mereka penasaran dan bertanya kepada Vincent tentang peternakan tempat mereka membeli daging ini. Tapi karena hal ini menyangkut bisnis, jadi Vincent merahasiakannya. Dan sekarang gantian Vincent yang berlagak sombong di depan Stephanie dan Mark. Bahkan mereka sempat adu mulut, yang membuat Mark emosi dan langsung menyerang Vincent. Vincent yang kayaknya udah ketagihan dengan daging manusia, dia pun menggigit telinga Mark kemudian mengunyahnya. Tentu saja Stephanie dan Mark kaget melihat kejadian itu. Singkat cerita, Vincent terus berburu dengan sedikit teknik yang dia pelajari dari menonton film binatang berburu. Camouflage. Kemudian keesokan harinya, Vincent dan Sophie pergi ke acara festival vegan untuk mencari mangsa yang baru. Di sana mereka bertemu dengan anaknya yang lagi sama si Lucas, yaitu pacarnya. Di sini Lucas pun bingung, kenapa mereka datang ke acara vegan, padahal mereka adalah tukang daging.
Lucas juga bercerita kalau akhir-akhir ini banyak vegan yang hilang dan dibunuh. Lucas berpikir kemungkinan para persatuan tukang daging ingin membungkam para vegan yang selalu mengkritik mereka. Dan perdebatan mereka dilihat oleh salah satu vegan yang berada di sana. Orang ini yang sebelumnya mengajak Vincent dan Sophie untuk menyerang toko daging milik Stephanie dan Mark. Pada saat perjalanan pulang, Vincent dan Sophie berhasil menemukan mangsa baru dan langsung memburunya. Lalu pada malam hari, ketika Vincent sedang sibuk memotong daging buruannya, tiba-tiba ada polisi setempat yang datang ke tokonya karena melihat lampu di toko Vincent yang masih hidup. Di sini Vincent mulai terlihat gugup karena dia takut aksinya diketahui polisi itu. Tapi untungnya polisi itu tidak curiga, malahan dia ingin meminta stok daging tersebut. Vincent beralasan kalau tokonya masih tutup dan stok dagingnya juga sudah habis. Akhirnya polisi itu langsung pergi dari sana. Karena kejadian itu membuat Vincent jadi ketakutan dan dia berencana untuk menghentikan semuanya. Tapi Sophie menolak karena mereka sudah kepalang basah dan juga keuntungan mereka bisa berkali-kali lipat jika menjual daging tersebut. Lalu tidak lama kemudian, Lucas bertamu ke rumah mereka. Lucas datang ke sana ingin meminta maaf atas keributan yang terjadi pada saat di festival vegan. Dia hanya stres karena sedikit demi sedikit teman vegannya hilang secara misterius. Di sini Sophie berusaha menenangkan Lucas, dan dia juga memberi sedikit kode kepada Vincent untuk membunuh Lucas. Tidak ingin terjadi masalah baru, Vincent langsung menyuruh Lucas untuk pergi dari sana. Setelah itu, Vincent membulatkan niatnya untuk menghentikan semua ini, dan tidak lagi menjual daging manusia. Keesokan harinya, semua pelanggan di toko mereka terlihat kecewa, karena Vincent sudah tidak lagi menjual daging babi impor tersebut, dengan alasan kalau peternaknya sudah pensiun. Alhasil semua pelanggannya kecewa dan pergi dari sana. Vincent pun keluar toko untuk mencari udara segar. Sementara Sophie menghitung hasil penjualannya yang sudah mulai menurun. Lalu tiba-tiba toko mereka kedatangan kelompok vegan yang sebelumnya pernah bertemu dengan Vincent dan Sophie. Para kelompok vegan ini nggak menyangka kalau Vincent dan Sophie ternyata adalah tukang daging. Kemudian para vegan ini menyekap Sophie di ruangan penyimpanan daging di toko mereka. Lalu ketika Vincent pulang, dia heran karena melihat ada mobil van milik kelompok vegan di depan tokonya. Vincent pun mulai merasa ada yang nggak beres. Sementara itu di tempat penyimpanan daging, para vegan ini berniat ingin menghabisi Sophie karena sudah mempermainkan mereka dengan berpura-pura menjadi vegan. Tapi tidak lama kemudian, Vincent datang ke sana sambil membawa senjata. Vincent sama anjingnya berusaha keras melawan para vegan ini. Ketika dia hampir terpojok dan hampir terbunuh, Sophie langsung melepaskan ikatannya dan membantu Vincent. Hingga pada akhirnya mereka berhasil selamat. Tapi ternyata, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Di akhir film, akhirnya kejahatan mereka berhasil diketahui. Selama 3 bulan, mereka berhasil menghabisi dan memakan 30 orang-orang vegan. Dan ternyata aksi mereka terbongkar gara-gara Mark dan Stephanie. Semenjak kejadian Vincent memakan telinganya Mark, dan mereka menemukan alat pemicu jantung di daging pemberian Vincent. Dari sana, Mark sudah mulai merasa curiga, dan mulai melakukan penyelidikan. Dia juga bertanya ke beberapa rekan bisnisnya yang menjual daging, dan mereka berkata tidak pernah tahu kalau ada daging babi impor yang berasal dari Iran. Dan akhirnya, pasangan psikopat itu dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan film pun selesai. Gimana? Apakah hasrat psikopat di dalam diri kalian sudah mulai bertambah? Tapi ingat, semua film yang berbau psikopat jangan pernah kalian tiru di kehidupan nyata. Cukup jadiin hiburan dikala kalian sedang gabut di dalam rumah. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.